Karena kan semakin mereka meyakini bahwa boneka ini bisa diajak komunikasi, mereka sudah mulai keluar dari jalur yang seharusnya. Itulah kenapa memang dalam kondisi seperti itu kita disarankan untuk melihat kembali apakah memang murni dia ada kerinduan terhadap sesuatu atau memang ada gangguan kejiwaan yang menyertai sehingga dia seperti itu. Tetapi apakah menjadi wajar atau tidak dengan mengadopsi boneka ataupun ke anak? Halo, kembali lagi bersama saya Paramita Bermawi, kawan Merdeka. Kali ini kita berjumpa kembali di Glam Talk. Dan seperti biasa kalau kita sudah berjumpa di Glam Talk, kita akan berbicara mengenai fenomena yang mungkin sekarang sering menjadi perbincangan di masyarakat. Dan salah satu hal yang mungkin sekarang sedang hangat-hangatnya untuk dibicarakan oleh masyarakat, mungkin tidak hanya di sosial media, namun juga di pertelevisian ya, yaitu adalah fenomena spirit doll. Apakah itu dan bagaimanakah hal ini bisa terjadi? Sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Ratnasari SPSI, MPSI Psikolog, Konselor Pernikahan, Keluarga, dan Anak, founder dari Erta Mentari Psikolog Surabaya. Halo Ibu, gimana kabarnya? Baik. Baik, ini kita mau bicarakan soal fenomena spirit doll begitu, Bu Ratna. Dan memang ini menjadi salah satu fenomena yang menjadi sebuah perbincangan di masyarakat. Ya. Kalau Ibu sebagai seorang konselor begitu menanggapi fenomena spirit doll ini, seperti apa tanggapan Ibu? Ya, sebetulnya ini kan bukan fenomena yang baru. Dulu Indonesia kita sudah punya Jailangkung, gitu ya. Ada juga film Annabelle. Jadi sebetulnya ini bukan baru saja muncul dan kemudian jadi tren, tetapi adalah sebuah tren yang menguak kembali kalau menurut saya. Oke, baik. Berarti patternnya itu sebenarnya sama ya Bu ya, viral dulu, kemudian ramai, orang-orang banyak yang mengikuti begitu. Tapi kalau dari pandangan Bu Ratna sebagai seorang konselor, ini ada efeknya nggak sih Bu dengan adanya fenomena spirit doll ini? Artinya efek yang seperti apa ini? Karena, misalnya dalam kehidupan bersosial atau mungkin bersama dengan keluarga, terutama untuk mereka-mereka yang mungkin sudah punya anak atau dalam tanda kutip mereka tidak ingin mengadopsi anak, tapi justru mengadopsinya adalah boneka spirit doll begitu, Pak? Iya, memang ini sangat berkaitan karena banyaknya kita sendiri kan adalah makhluk sosial, di mana kebutuhan kita yang paling utama adalah kita bisa berinteraksi dengan banyak orang di sekeliling kita. Nah, pada saat kemudian kita punya harapan dan harapan itu tidak diapresiasi oleh lingkungan sekitar, seringkali kita memiliki metode untuk menghindar. Salah satunya adalah dengan spirit doll ini. Karena dalam spirit doll kita menganggap bahwa objek ini atau bahkan ada yang menganggap itu subjek gitu ya, dan itu memang kalau dalam psikologi ini tidak dibenarkan, tetapi ada yang mengkondisikan seperti itu yang kemudian membawa mereka pada sesuatu yang negatif. Padahal kebutuhan utama kita sendiri adalah bersosialisasi. Saat kita tidak memenuhi atau tidak dipenuhinya kebutuhan itu dari lingkungan sekitar kita, maka kita akan cenderung untuk mencari dari hal-hal yang kita bisa kendalikan. Salah satunya adalah boneka atau spirit doll ini. Karena mereka menganggap bahwa kalau komunikasi dengan orang akan menanggapi dan bisa jadi tanggapannya tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi kalau dengan boneka, maka mereka bisa berkomunikasi dan menjawab sesuai dengan apa yang mereka mau. Boneka itu pun bisa untuk kemudian diperlakukan seperti apa yang mereka inginkan. Berarti dalam tanda kutip spirit doll ini seperti pelarian begitu Bu, dari orang-orang yang mungkin saya takut nih dengan respon masyarakat terkait dengan tindak perilaku saya, perkataan dan lain sebagainya, akhirnya melarikan ke yaitu tadi boneka spirit doll ini tadi. Ada kondisi yang seperti itu walaupun tidak semua, karena ada beberapa orang yang kemudian memakai spirit doll ini juga sebagai bentuk healing dari kondisi kejiwaan mereka. Misalnya karena mereka kehilangan sosok yang mereka cintai, kemudian mereka replacement ke arah menghibur diri dengan cara seperti itu. Hanya saja selama yang bersangkutan masih menganggap atau bisa membedakan antara realita dan yang bukan realita, maka itu masih dianggap sebagai sesuatu yang normal. Baik, ini cukup menarik Bu Ratna, karena spirit doll mungkin menjadi sebuah metode untuk healing seseorang begitu. Tapi kalau dari kacamata psikolog,
apakah itu dibenarkan, Bu, dengan cara seperti itu? Apakah harusnya orang-orang seperti ini yang punya permasalahan dengan diri dan lain sebagainya itu harus datang ke mungkin ke psikolog atau ke orang-orang yang mungkin ahli di bidangnya begitu, atau ya sudah dengan media spirit doll ini saja sudah cukup? Oh iya, jadi itu ada pembedaannya. Jadi gini, dalam psikologi pun kita belajar adanya beberapa jenis terapi. Salah satunya kita memakai objek di sekitar kita untuk dipakai dalam kegiatan kita. Jadi kalaupun kita memakai boneka, itu bentuknya adalah untuk melakukan role play. Jadi kita bisa menggali masalah, kita bisa healing seseorang, salah satunya dengan boneka itu, tapi bentuknya tetap menjadikan itu sebagai objek untuk melakukan role play. Bentuknya lebih ke arah itu. Berarti bukan dijadikan subjek ya, Bu? Ya? Jadi itu pun tidak semua permasalahan bisa dilarikan dengan cara yang seperti itu. Tergantung dari permasalahan masing-masing. Dan untuk detailnya memang setiap permasalahan itu perlu untuk kita membahas dengan profesional terlebih dahulu supaya kita tidak salah langkah. Prinsipnya seperti itu. Berarti prinsipnya memang lari dulu ke profesional supaya bisa diarahkan begitu ya, Bu ya. Tidak semata-mata kita langsung oke, spirit doll aja deh, ini pelarian untuk healing begitu ya. Nah, tadi kita juga sempat membahas sedikit perihal adopsi ya kan. Mengadopsi ini kan istilahnya kalau di selebriti adalah mengadopsi spirit doll. Kalau menurut Ibu ini apakah sebuah penyimpangan atau bagaimana? Seperti yang tadi saya sampaikan, selama selebriti tersebut masih menganggap bahwa ini adalah sebuah objek, bukan menjadikannya sebuah subjek, maka itu masih dikatakan normal. Karena sebetulnya saya sendiri punya klien yang dia sudah memiliki spirit doll itu lama. 2 tahun yang lalu saya tahu persis. Bahkan sebelum viral ya? Ya, jadi dia punya hampir ratusan spirit doll di rumahnya, tetapi sekali lagi dia melihat itu sebagai sebuah objek, bukan sebuah subjek. Berbeda kalau kita menjadikan subjek, maka kita ada tuntutan untuk dia merespon, kita menggantikan baju, kita memperlakukan boneka itu seperti layaknya manusia, kemudian diberi minum dan lain sebagainya. Itu juga ada yang seperti itu. Itu yang dikatakan perlu untuk ditelusuri lebih lanjut karena ada kemungkinan dia sudah sulit untuk bisa membedakan antara yang nyata dan yang tidak nyata. Nah, tindakan awalnya Bu seperti apa untuk orang-orang yang, karena ini trennya sekarang, bahkan kemarin itu sempat ramai jadi perbincangan untuk mencari dalam tanda kutip babysitter untuk spirit doll mereka. Nah, ini kan berarti sudah beralih dari spirit doll sebagai objek menjadi subjeknya gitu. Jadi harus diurus, bahkan digendong dan diajak berbicara. Itu seperti apa, Bu? Nah, iya. Kalau yang kondisinya seperti itu memang balik lagi ada 2 sisi yang berbeda. Dari sisi psikologis kita bisa melihat bahwa peristiwa itu sudah dikatakan kurang tepat karena dia sudah melihat spirit doll itu bukan lagi sebagai objek, tetapi sebagai subjek. Tetapi kalau mereka melihatnya ini dari segi kepercayaan, itu memang sudah di luar dari kemampuan saya untuk menjelaskan gitu ya. Karena ada juga yang kemudian saya melihat dia itu sampai belanja puluhan dus susu UHT itu ya, lah ya untuk ini ya. Termasuk membelikan gelang dan lain sebagainya untuk dipakaikan pada spirit doll-nya. Dan itu gelang emas gitu ya, bukan yang main-main saja gitu. Dan itu balik lagi itu karena adanya kondisi di luar dari peristiwa psikologis, tapi plus adanya kepercayaan yang masuk di dalamnya. Baik. Sekarang kita melihat fenomena ini agak sedikit lebih jauh lagi, Bu. Ini kan fenomena baru ramai diperbincangkan itu pada saat masa pandemi seperti ini. Apakah ini ada faktor pandemi juga, Bu? Sampai akhirnya orang-orang, ya udah deh, saya nggak mau bersosialisasi sama orang banyak, ya udah saya mau ngambil spirit doll aja gitu. Mungkin bukan tidak mau bersosialisasi, tetapi justru karena kebutuhan sosialisasi yang tinggi dan mereka kemudian terhalangi karena kita diminta untuk tidak terlalu banyak beraktivitas di luar rumah, sehingga mereka mencari hobi baru. Kalau saya sih lebih melihat bahwa ini adalah bagian dari hobi baru, jadi saya tidak melihatnya sebagai subjek, tapi saya melihatnya sebagai objek. Sama seperti kita mengkoleksi hal-hal lain, demikian juga dengan boneka ini gitu ya. Jadi kita bisa memperlakukan itu sama persis seperti koleksi-koleksi kita yang lain dan hobi-hobi kita yang lain, tetapi bukan menjadikannya sebagai subjek sekali lagi yang bisa diajak bicara,
kira-kira kita tahu perasaannya mereka, mereka juga seolah-olah tahu perasaan kita, itu yang sudah tidak boleh. Nah, itu yang kemarin-kemarin sempat ramai juga, Ibu. Katanya, saya semenjak punya spirit doll itu ternyata lebih sering diingatkan untuk beribadah atau melakukan hal-hal tertentu yang positif, begitu. Nah, itu kalau misalnya dari unsur psikologi, Bu, itu bagaimana, Bu? Prinsipnya tidak ada boneka yang mampu melakukan itu. Tetapi biasanya orang dalam kondisi yang seperti itu adalah mengkondisikannya sendiri. Jadi seolah-olah berbicara dengan dirinya sendiri yang dia menjadikan boneka itu sebagai salah satu medianya. Begitu ya? Berarti sebenarnya orang tersebut sudah tahu jawaban dari keluh kesahnya, tapi diobjeksikan dari bonekanya, begitu ya, Bu ya? Karena merasa butuh dukungan, sehingga kan kalau ada sesuatu atau bahkan itu objek, mereka merasa lebih terdukung. Oh, seperti itu. Menarik sekali nih. Tapi apakah hal ini wajar, Bu, untuk akhirnya mengadopsi boneka dibandingkan dengan, let's say, kita mengadopsi anak, begitu? Jelas yang lebih baik sebetulnya adalah mengadopsi anak. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau dia mengambil ini sebagai bagian dari dia menyadari antara realita dan yang tidak nyata, itu masih tidak masalah. Oke, baik. Nah, ini kita balik lagi, Bu, berbicara soal spirit doll yang kita mengajak berkomunikasi dan kemudian mungkin menyampaikan keluh kesah, begitu ya. Ini kenapa akhirnya orang-orang itu menganggap boneka ini bisa berkomunikasi? Karena kan ada yang mungkin oke, ini realitanya boneka ini adalah benda mati, begitu. Tapi ada juga yang yaitu tadi yang ekspektasi bahwa mereka bisa menjawab. Nah, ini seperti apa, Bu? Balik lagi ke keyakinan mereka sebetulnya ya, karena kan semakin mereka meyakini bahwa boneka ini bisa diajak komunikasi, mereka sudah mulai keluar dari jalur yang seharusnya. Itulah kenapa memang dalam kondisi seperti itu kita disarankan untuk melihat kembali apakah memang murni dia ada kerinduan terhadap sesuatu atau memang ada gangguan kejiwaan yang menyertai sehingga dia seperti itu. Tetapi apakah menjadi wajar atau tidak dengan mengadopsi boneka ataupun ke anak, ya jelas kita akan memilih tetap ke anak, gitu ya. Hanya saja kenapa kok boneka? Karena sekali lagi tetap semua responnya bisa kita manipulasi sesuai dengan harapan kita. Tapi kan kalau anak saat dia berespon dan kita tidak suka, kita tidak bisa kemudian semena-mena mengkondisikan mereka sesuai dengan harapan kita. Gitu. Ya, baik. Tapi kalau orang-orang yang berkomunikasi dengan spirit doll, begitu ya, Bu ya, dengan yang seperti saya katakan tadi, mereka merasa terjawab pertanyaannya atau merasa diingatkan tentang suatu hal, begitu. Apakah orang-orang tersebut bisa dikatakan mereka mengalami gangguan kejiwaan? Ya, mohon maaf kalau yang ini memang kan kaitannya dengan kepercayaan. Kita mesti cross check lagi. Murni ini bagian dari kepercayaan atau memang ada beberapa kepribadian yang memang menyimpang, yang kaitan dengan dia tidak suka untuk bisa berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain. Dia lebih bisa punya dunianya sendiri dan memang dia mengalihkannya dengan spirit doll itu sendiri. Baik, kalau spirit doll ini kan memang sekarang Bu, trennya ini lebih banyak diadopsi oleh orang-orang dewasa. Sedangkan pada saat kita kecil mungkin kalau anak-anak kecil adalah teman khayalan, begitu, Bu. Apakah ini bisa disamakan, Bu? Tidak ada bedanya menurut saya. Karena ini bentuknya adalah bedanya adalah mungkin karena harga ya, spirit doll sangat mahal. Ya. Dan kemudian kita mesti melihat juga biasanya yang mereka pesan itu adalah tokoh-tokoh yang mereka idamkan. Seperti beberapa klien saya, mereka sengaja membuat dari Amerika pada saat itu yang saya tahu, dia mengirim fotonya dan juga foto mantan pacarnya yang kemudian sudah tidak ada. Gitu. Jadi boneka itu akhirnya dianggap sebagai mantan pacarnya itu juga ada yang seperti itu, gitu ya. Jadi biasanya kan bentuknya pun sesuai dengan request. Betul. Tapi kan kalau anak-anak mereka kan bermain peran lebih ke arah ya memang itu untuk hiburan. Sebetulnya pun fungsinya sama. Selama sekali lagi orang dewasa seringkali mereka taunya bahwa karena objek itu mampu untuk mereka manipulasi sehingga mereka percaya itu lebih menyenangkan. Kalau anak-anak kan lebih ke arah ke hiburan. Itu kenapa dalam psikologi pun play terapi itu kita juga memakai boneka-boneka itu untuk
menggali banyak hal, untuk menerapi banyak hal. Oke, baik. Kita akan berbicara lagi, Bu, karena kan ini kebanyakan untuk spirit doll, kebanyakan yang mengadopsi adalah orang dewasa begitu. Sedangkan kalau teman hayalan adalah anak-anak. Bagaimanakah caranya akhirnya mungkin memberitahu atau mengedukasi orang-orang dewasa agar supaya boneka spirit doll ini tidak menjadi pengganti teman berbicara? Ya, yang pasti bahwa sebagai makhluk sosial dan di usia produktif kita tetap butuh yang namanya berinteraksi dengan orang lain. Sehingga kalaupun kondisi ini adalah kondisi pandemi, kita mesti melihat bahwa masih banyak cara-cara untuk kita bisa berkomunikasi dengan lingkungan sekitar kita dan tidak dengan objek yang kemudian sebetulnya tidak bernyawa, seperti itu ya. Jadi yang terpenting adalah sebetulnya kita mau membuka diri, mencari komunitas-komunitas yang mampu untuk membuat kita lebih produktif di luar dari apa yang kita temui di sekitar kita. Karena dalam kondisi bosan memang kita seringkali ya melakukan apapun yang mungkin bisa kita lakukan gitu ya. Dan karena kalau kita melihat para selebriti hidupnya seperti apa sih, penuh dengan glamor dan setiap hari selalu ketemu orang. Jadi pada saat kemudian pandemi ini ya jelas itu akan membuat mereka merasa kesepian gitu ya. Kesepian dan mereka butuh sesuatu untuk kemudian mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Baik. Kalau menurut Ibu, apakah fenomena seperti ini akan everlasting, Bu? Jadi akan fasenya akan lama? Menurut saya enggak, gitu ya, karena ini sama persis seperti tren-tren yang lainnya. Pada dasarnya nantinya juga akan kemudian hilang dengan sendirinya. Gitu. Yang bertahan mereka biasanya yang akan bertahan dengan spirit doll-nya. Mereka umumnya itu adalah yang menganggap boneka ini adalah punya spirit dan ini kaitannya dengan kepercayaan, sekali lagi seperti itu. Sehingga mereka biasanya ada yang mendoakan, kemudian minta sesuatu dan lain sebagainya. Ini kaitan dengan kepercayaan. Baik. Berarti lebih bijaksana saja pada saat menyikapi boneka spirit doll begitu ya, Bu. Ya, jangan sampai kita membuatnya sebagai subjek, tapi kita buat tetap menjadi objek karena memang begitulah aslinya spirit doll. Kita tidak bisa berkomunikasi dua arah ya, Bu ya. Baik, kalau begitu terima kasih untuk Bu Ratna Sari atas waktunya dan juga komunikasi kita dan juga pembahasan kita terkait dengan spirit doll. Semoga kawan Merdeka juga bisa memahami hal tersebut, Bu. Ratna mungkin bisa memberi informasi kepada kawan Merdeka kalau ingin berkonsultasi atau mencurahkan isi hati ke Bu Ratna harus kemana? Ya, kawan Merdeka bisa direct message ke Instagram saya di Ratna Sari Psikolog atau bisa kunjungi di website saya ratnasarisipsikolog.com. Baik, terima kasih Bu Ratna atas waktunya dan kawan Merdeka, itu tadi percakapan dan juga perbincangan kita terkait dengan boneka spirit doll. Semoga Anda bisa menyikapi dengan baik mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini. Saya Paramita Bermawi, kita ketemu lagi di Glam Talk selanjutnya. Bye-bye. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.